Yahudi kan para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini ada seorang habib ya, yang dimana seorang habib ini ya intinya sudah mengakui bahwasanya oke lah, kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak percaya bahwasanya kita ini zuriat Nabi, ya silahkan gitu, ngapain kita itu harus marah-marah gitu ya teman-teman. Tapi ada seorang habib juga yang ketika nasabnya dibatalkan ngamuk-ngamuk, marah-marah, menghina, katanya belajar di kandang kebo. Jadi nggak terima kalau nasabnya itu diteliti oleh Kiai Imad, lalu kemudian terputus, marah-marah. Yaitu siapa? Yaitu Bapak Rizik Syihab dan Bahar bin Smith dan Hanif Al-Athos, bahkan ya ada habib-habib yang lain. Tapi habib ini ya seperti legowo gitu teman-teman ya. Ngapain kita harus marah gitu ya? Kalau Kiai Imad membatalkan nasab kita, ya nggak usah marah-marah, nggak usah ngotot gitu teman-teman. Coba mari kita simak videonya ya. Kalau Kiai Imad bilang, oh ente nggak bisa, ente tertolak, ente rungkat sebagai habib, ya udah, terima aja. Ngapain juga kita ngotot-ngotot gitu. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW jalan, ada orang yang nggak senang sama Rasulullah. Manggilnya apa ya? Hei Muhammad. Hei Muhammad. Coba bayangkan. Allah aja nggak pernah manggil nama. Allah selalu katakan ya Rasulullah atau Muhammad Nabi. Gitu kan? Ada sebelum atau sesudahnya. Ini orang yang nggak senang sama Rasulullah, panggil nama doang. Muhammad, sini. Terus Rasulullah nggak datengin? Enggak. Nabi datengin. Nabi sampaikan ya kemuliaan. Ya bahkan ketika orang itu minta apa yang dipunya sama Nabi, yang orang itu cuma manggil nama Muhammad doang, dikasih. Oh, dikasih. Coba bayangin. Nah kita cuma nggak dipanggil Habib aja udah. Set marahnya, marahnya perlu. Jadi bukan kita itu mempermasalahkan gelar Habib, enggak teman-teman. Tapi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ingin bukti dan tidak marah gitu, masalah tentang Habib-Habib ini nggak marah. Cuman yang dimana mereka ini ya Habib-Habib Alawi ini kan mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi. Namun karakternya ketika berceramah, ketika mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu agama, katanya yang disampaikan adalah ya selalu meninggikan leluhurnya. Kalau enggak ceramah itu marah-marah, mencaci maki. Jadi Kiai Imad ini yang merasa curiga gitu ya teman-teman ya. Ya wajar lah ya. Kita sebagai muslimin ini kan mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu ya sebagai suri tauladan bagi kita kaum muslimin. Jadi kita itu mencintai Rasulullah dan mencontohi Rasulullah. Tapi ini yang ujuk-ujuk datang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi sangat terbalik gitu teman-teman ya. Jauh sekali dengan karakter Rasulullah. Lalu kemudian bicaranya yang disampaikan selalu kontroversi ya teman-teman. Selalu marah-marah, mencaci maki pemerintah lah, mencaci maki sama kaum muslimin, menghina kiai-kiai pribumi. Itulah yang menjadi Kiai Imad ini ingin meneliti, bukan karena benci ya. Jadi kalau disandingkan dengan kisah Rasulullah SAW itu ketika dipanggil wahai Muhammad, ya nggak nyambung ya teman-teman. Kita itu nggak bermasalahkan masalah panggilan Habib, tapi kita ingin bukti. Seperti Kiai Imad juga ingin bukti. Betul nggak ente itu cucu Nabi? Mana buktinya? Nah seperti itu. Tapi kenyataannya ketika mereka itu diteliti, kalau kemudian ternyata terputus, ini ngamuk-ngamuk. Terus lalu katanya Rasulullah itu kalau ada orang yang meminta dikasih. Nah ini kan terbalik lagi teman-teman. Ini malah Muhyiddin yang ngasih gitu ya. Dikasih mobil, dikasih uang, dikasih harta, dikasih istri. Bukan dikasih istri, tapi meminta istri Muhyiddin. Ini kan sangat jauh sekali dan terbalik ya teman-teman ya. Kan seperti itu. Kalau benar mereka itu sebagai cucu Nabi, ya seharusnya ya contoh Rasulullah. Kalau ada seorang yang menanyakan, Bi bajunya bagus, boleh minta? Ya kasih gitu. Ya ini kan malah berbalik teman-teman. Muhyiddin yang dimintai. Ya seperti yang Habib Hasan itu yang sudah meninggal teman-teman. Katanya untuk Nabi, untuk maulid Nabi, untuk cucu Nabi, mau kasih berapa gitu. Nah seperti itu. Jadi kan sangat janggal sekali, nggak mungkin keturunan Nabi semacam ini
meminta secara paksa, apalagi ada kasus yang meminta istri, kalau nggak dikasih nanti ya nggak dapat syafaat, diancam lah. Ini kan lucu, memang nanti siapa yang bisa memberi syafaat ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini ada juga video dari Bapak Rizik Syihab itu marah-marah, katanya ada seorang yang memanggil Habib datang ke Indonesia ini seperti gerombolan orang Yahudi, katanya itu. Coba mari kita simak videonya. Yahudi kan para habaib, mereka bilang nih habaib ini Yahudi, apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya, dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Di Bapak Rizik Syihab ini intinya marah-marah ya, karena golongannya itu disamakan dengan Yahudi yang datang ke Palestina, teman-teman. Ya, kalau Bapak Rizik Syihab ini nggak mengaku sebagai cucu Nabi, mungkin nggak akan terjadi semacam ini, teman-teman. Ya, ketika mereka itu ada yang tes DNA, yang menjadi anehnya, kenapa golongannya plat G, itu ya, teman-teman. Jadi bukan J, bukan keturunan Arab, ataupun bukan keturunan Rasulullah, jadi satu. Tapi malah ke Yahudi Ashkenazi kalau nggak salah ya teman-teman ya, ataupun dari Kaukasus India gitu kalau kata Kiai Imad. Ya kan ini menjadi mencurigakan kembali teman-teman ya. Bukannya ya DNA-nya DNA Arab, ini malah DNA itu ya teman-teman. Ini marah-marah nih Bapak Rizik Syihab, nggak terima gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya, pendapat saya pribadi, seharusnya Bapak Rizik Syihab ini harus menepati janjinya. Ketika itu kan dulu pernah berkata, ini kalau Habib-Habib ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya tes DNA gitu ya. Entah DNA-nya Nabi kemana, DNA-nya kemana. Nah seperti itu intinya teman-teman. Tapi kenyataannya Bapak Rizik Syihab ini malah dibantah langsung oleh menantunya. Tes DNA haram. Kalah. Akhirnya ikut menantunya. Tes DNA haram. Jadi saya rasa ini Bapak Rizik Syihab itu udah tahu bahwasanya DNA-nya itu bukan DNA Arab. Karena seperti marga Syihab ya, yaitu seperti Mbak Najwa Syihab ya, itu kan dari marga Syihab, Bapak Quraisy Syihab. Najwa Syihab itu ya, Mbak Najwa Syihab itu sudah pernah melakukan tes DNA. Namun apa teman-teman hasilnya? Hasilnya itu malah Arabnya itu sedikit, hanya berapa puluh persen gitu teman-teman. Tapi malah banyak ke India. Ini kan aneh kan teman-teman ya. Kalau benar-benar ya, yaitu keturunan Nabi SAW ya, harusnya kan ya DNA-nya DNA Arab gitu. DNA-nya adalah DNA Rasulullah. Ini malah DNA melenceng gitu, melenceng jauh sekali teman-teman. Nah, maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini merasa terganggu, yaitu dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini juga seyakin-yakinnya bahwasanya Ba'lawi ini bukan zuriat Nabi SAW. Namun kalau ada Kiai yang membelanya, udahlah husnudon saja, itu semestinya mereka itu nggak percaya juga gitu teman-teman. Jadi intinya mereka itu tidak ingin menampakkan bahwasanya mereka itu nggak percaya. Jadi udahlah husnudon aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya juga kemarin itu bincang santai dengan ya ada ustadz yang ada di kampung itu. Dan ustadz ini tidak tahu tentang apa namanya berita-berita yang lagi viral. Misal apakah Ba'lawi ini zuriat Nabi. Saya hanya menanyakan, Pak, bagaimana menurut Bapak ini mengenai Habib Rizik, Habib Bahar, Habib-Habib yang ada di Indonesia ini yang mengaku sebagai cucu Nabi? Tahu teman-teman jawabannya apa? Enggak percaya. Bukan zuriat Nabi mereka. Nah, itu simple ya. Padahal tidak ngerti mengenai yang lagi viral-viral itu, Ba'lawi, bukan cucu Nabi. Tapi sudah dilihat itu teman-teman dari karakter mereka. Seperti Bapak Rizik, Habib Smith, itu sudah meyakinkan bahwasanya bukan zuriat Nabi. Hanya mengaku-ngaku doang gitu teman-teman. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman, semestinya masyarakat Indonesia ini ya tanpa apa namanya itu melihat saja, tanpa mendengar mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu cucu Nabi, tapi jelas saja kok seperti ini, itu nggak percaya. Jadi sudah nggak zamannya lagi husnudonan teman-teman, harus memiliki bukti gitu ya. Dari karakternya saja sudah jauh sekali. Ini tidak bisa membantah tesisnya Kiai Imad disebut belajar di kandang kebo. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.